Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqhin nisa wa khasatan min kitabi fatawa wa ahkamul mar'a fil Islam Syekh Dr. Syauqi Amla Mufti Diyaril Masriyah. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua, saya dan juga kalian kelas 1 syariah, selalu Allah limpahkan kesehatan, nikmat Allah limpahkan kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu dan ingin bersama-sama menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bab talak, dan pada hari ini insya Allah kita masih akan meneruskan di bab talak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Semoga apa yang akan kita pelajari ini Allah berkahi dan semoga bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang al-khulu, ya, atau al-khulu itu adalah pengajuan cerai yang diajukan oleh pihak istri, ya, atau misalkan menurut dan keinginan daripada istri tersebut yang ingin menceraikan suaminya. Kalau at-thalaq itu dari mana? Dari pihak suami, ya. Kemudian kemarin juga kita telah mempelajari apa itu mahar di dalam Islam, yang mana mahar merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya oleh sebab adanya pernikahan, ya. Kemudian ada juga yang namanya mahar musamma dan juga ada mahar mikli, ya. Mahar musamma yang mana mahar atau mas kawin tersebut telah disebutkan dan ditentukan ketika akad nikah, ya. Kalau mahar mithli itu adalah mahar yang sesuai dengan kuantitas al-ada al-muhkamah atau al-urf di daerah tersebut, ya, menurut sebaya perempuan lainnya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari sedikit saja tentang ta'thirul khala'i ala mutajammidin nafaqah, ya, yang merupakan masih tentang bab khulu, yaitu bagaimana pengaruh khulu atau perceraian yang diajukan oleh istri terhadap mutajammidin nafaqah, terhadap nafkah yang memang sudah diakumulasikan atau nafkah yang sudah ditentukan dari awalnya yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya, ya, karena ada kesepakatan mungkin, kemudian dan harus dibayarkan oleh suaminya, ya. Misalkan seorang suami dan istri ini menikah, kemudian mereka setelah pernikahan ini menyepakati bahwa suami dan istri dengan ridho biridho suaminya akan menafkahi istrinya, misalkan setiap bulan itu wajib dan memang harus misalkan 1 juta atau 2 juta, ya. Kemudian di sini ada pertanyaannya, mohon maaf, maka nafkah yang tadi itu harus dibayarkan karena sudah perjanjian dan kesepakatan, kecuali karena keadaan dan hal-hal tertentu. Di sini ada pertanyaan, hakamali al-qadi bimutajammid nafaqah an 3 sanawat lam yakun yunfik alayya fiha thumma lahiqan aqamtu da'wa khal'i qada bihi al-qada fa hal khal'ul lahiq lil hukmi mutajammidin nafaqah yuskatu hadha at-mutajammid, ya. Jadi dia itu pergi ke qadi atau ke hakim dan dia menceritakan bahwa suaminya ini sudah 3 tahun tidak memberikan dia nafkah, ya, atau misalkan sudah di 3 tahun ini
si istrinya tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, sedangkan dari awal pernikahan, dari awal memulai hidup rumah tangga, keduanya bersepakat dan suaminya menyepakati bahwa suami akan memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi setelah 3 tahun lam yunfik alayya fiha, ya, itu tidak dibayarkan atau tidak diberikan. Nah, kemudian setelah 3 tahun tidak dibayarkan atau tidak diberikan nafkah ini, istrinya mengajukan gugat cerai atau istrinya mengajukan khulu, ya, yang mana dia ingin bercerai dengan suaminya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya khulu yang diajukan oleh istri kepada suami ini menghilangkan hak si istri mendapatkan nafkah yang 3 tahun itu tidak dibayarkan, ya, bisa dipahami. Karena apa ada pertanyaan seperti ini? Karena sesungguhnya al-khulu itu merupakan perceraian yang diajukan oleh istri dan istri bersedia untuk membayar tebusan seharga mahar yang telah ditentukan di awal, gitu ya. Nah, kemudian karena istri ini ketika menggugat cerai suaminya, kemudian itu harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya, dia juga tidak mendapatkan nafkah dan segala macamnya. Apakah dia juga tidak berhak mendapatkan nafkah yang telah lalu dan telah dijanjikan oleh suaminya tetapi tidak dibayarkan atau tidak ditunaikan oleh suami selama 3 tahun? Ya, apakah al-jawab mutajammidun nafaqah dain minad duyun, bahwa yang disebut mutajammidun nafaqah atau nafkah yang harus dibayarkan yang telah disepakati atau telah diakumulasikan secara sudah lama, gitu ya, antara suami dan istri ini merupakan hutang, ya, salah satu daripada jenis hutang, ya. Wadain la yasqut illa bil ada wal ibro, dan hutang itu sendiri tidak bisa hilang atau tidak bisa gugur kecuali bil ada, kecuali memang sudah dibayarkan, awi bil ibro, atau misalkan si istrinya ini sudah merelakan dan mengikhlaskan hutang tersebut. Wal khalhul ma'mul bihi fil qada'il masri, ya, di dalam undang-undang Mesir sendiri, akhdan min aqwa, mengambil pendapat kepada yatadammanu tanazzul anil mahri, ya, bahwa yang hak-hak yang hilang karena istri mengajukan khulu atau mengajukan cerai kepada suaminya ini, bahwa istrinya harus mengembalikan mahar, yaitu mahar yang muqaddimuhu au muakhiruhu wa anil mut'ah, mati istrinya juga tidak mendapatkan nafkah mut'ah yang setelah perceraian, kemudian istrinya juga tidak mendapatkan nafkah iddah karena istrinya duluan yang mengajukan perceraian sedangkan suaminya tidak berkeinginan untuk menceraikannya. Wala yatadamman tanazulan an duyuni zauj li zaujatihil mukhtali'ah minhu, tapi tidak menghilangkan hak hutang yang dimiliki oleh suaminya kepada istrinya. Ya, hutang tetap hutang, ya. Jadi sampai orang meninggal pun, ketika hidupnya masih banyak hutang, maka setelah meninggal pun dia masih tetap berhutang, kecuali ada ahli waris atau dari harta dia dibayarkan, ya. Jadi harus berhati-hati kepada yang namanya hutang. Jangan dibiasakan sedikit-dikit pinjam, sedikit-dikit menghutang, ya. Nanti kalau kita lupa, tidak dicatat, sampai meninggal tidak dibayarkan, ya, nanti ada dipertanggungjawabannya. Jadi di sini yang namanya hutang tetap hutang. Jadi mutajammidun nafaqah di sini tidak termasuk kepada tanazul anil khal'i, ya. Wa minha nafaqatu zaujatiha allati talabat biha. Jadi karena 3 tahun istrinya tidak dinafkahi, kemudian istrinya ini meminta kembali, maka itu hak istrinya dan menjadi hutang bagi suaminya. Nah, jadi hutangnya di sini, hutang nafkahnya di sini tidak hilang begitu saja karena istrinya yang menggugat cerai, bukan serta-merta karena istrinya menggugat cerai terus istrinya juga harus mengembalikan mahar dan sebagainya, tapi istrinya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, tidak seperti itu. Bal bil ada wa au bi ibro az-zaujah qabla khal'iha aw ba'dahu. Tetapi hutang harus dibayarkan, kalaupun tidak dibayarkan berarti pihak yang memberikan hutang itu dia telah ikhlas atau rela untuk melepaskan
pinjaman tersebut. Wa alaihi fala yusqitul khal'u alladhi hakamal qada laki bihi mutajammid nafaqatik illa antus titihi anti, ya. Jadi tidak hilang hak nafkah yang harus dibayarkan oleh suaminya itu selama 3 tahun, ya, kecuali memang si istri ini merelakan apa yang telah menjadi haknya tersebut. Misalkan karena kalau suaminya ini tidak menafkahinya selama 3 tahun ini karena dia memang orang kesusahan atau tidak berkecukupan gitu, ya, tapi istrinya tidak mengerti, itu beda cerita lagi. Tapi kalau misalkan si suaminya ini mampu, dia harusnya bisa menafkahi tapi malah tidak, maka itu hak perempuan untuk mendapatkan nafkah yang telah dijanjikan tersebut. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Nafa'anallah bi'ulumi masyaihina fid daraini. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya berupa voice note, ya. Nafa'anallah bi'ulumi masyaihina fid daraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.